Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Kenalin gue Manda. Gue Meli. Hari ini kita mau bahas soal pola asuh. Kenapa kita bahas pola asuh? Karena profesi kita kebetulan ada kaitannya sama hal ini. Kita ngapain? Kita ngajarin anak dari usia 3 tahun sampai 6 tahun, di mana usia segitu lagi apa Bu Manda? Lagi ininya loh, kayak golden age gak sih? Kayak Iya. lagi ngerekam-rekamnya sama apa yang dia lihat, apa yang dia denger gitu. Dan di betul. sini pola asuh berperan penting terhadap perkembangan mereka, ya gak sih? Kayak Iya. dan setiap orang tua tuh menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya, makanya mereka punya pola asuh yang terbaik versi mereka sendiri-sendiri gitu. Tapi umumnya pola asuh tuh di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, di mana orang tua terlalu sering mengkritik anak, terlalu sering memberi hukuman, dan selalu memberi perintah tanpa penjelasan terlebih dahulu Ya, gitu. contohnya Tuh kayak anaknya nggak jadi juara satu. marah-marah Iya, terus dibanding-bandingkan gitu. sama anak tetangga. Iya, sering Anda ya. Terus orang tua tuh bakal jadi agresif kalau keinginan mereka nggak terpenuhi gitu. Betul. Dan terus anaknya yang diasuh kayak gitu biasanya tumbuh jadi anak-anak yang minder, terus sering takut apa sih, melakukan kesalahan gitu loh. Jadi nggak Jadinya, pede. iya, jadinya kalau ada suatu masalah terus dia nggak bisa, gagal. Kayak apa ya, kan itu tuh ini gak sih, dididiknya kayak harus jadi nomor satu terus, Iya, harus bukan. selalu jadi, bukan jadi versi terbaik dari uh, dirinya dia sendiri. iya betul, harus jadi nomor satu. Jadi ketika dia nggak jadi nomor satu, merasa paling gagal di antara orang banyak gitu Terus loh. nanti bisa depresi, bisa Kena mental ill jadinya karena itu. Terus yang kedua di sini ada pola asuh permisif, di mana orang tua tidak berperan terhadap kehidupan anaknya. Jadi tuh anaknya bebas tanpa dikontrol. Dan di pola asuh permisif ini ada dua bagian, apa sih, dua. dibagi jadi dua. Orang tuanya ada yang terlalu memanjakan, sama ada yang terlalu membiarkan gitu. Dan anak-anak yang diasuh dengan Pola asuh ini, itu cenderung dia tumbuh, berkembangnya tuh cenderung banyak melakukan pelanggaran norma sosial dan agama. Kayak berat. kayak apa sih, kayak ngerokok termasuk gak sih? Jadi anaknya kalau bandel ya bandel banget, kalau manja jadi bergantung terus sama orang tuanya gitu. Kayak misalkan kalau terlalu dimanjakan, terus dia minta sesuatu tapi orang tuanya tuh kayak nggak bisa ngasih, atau entah dulu gitu ngasihnya dia kayak ada senjatanya, entah nangis, ngambek gitu loh. Iya. Yang ketiga ada pola asuh demokratis. Di sini itu orang tuanya ngajarin mandiri tapi punya batasannya masing-masing. Jadi di rumahnya dia punya aturannya, apa yang ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakuin sama si anak. Jadi orang tuanya ini loh ngebebasin si anak tapi dengerin si anaknya juga gitu. Kayak apa ya, kalau misalkan mereka dilarang gitu ada alasannya, kayak kenapa lu nggak boleh kayak gitu. Misalkan anaknya nanya, lo kok kenapa gue nggak kayak gini, nah orang tuanya tuh ngasih penjelasan dan ondel. Iya, jadi orang tua sama anaknya itu komunikasinya baik gitu. Kayak sama-sama apa sih, Iya, sama-sama mau cari jalan baiknya gimana gitu. diajak musyawarah gitu, kayak diajak musyawarah. Jadi, selain 3 jenis yang tadi umum itu, ada lagi jenis-jenis lain yang pola asuh yang gak diketahuin gitu. Salah satunya Ada parenting narsistik. Di sini tuh anak diharuskan untuk mencapai cita-cita yang tidak dapat dicapai oleh orang tua, dan si orang tua juga merasa tersaingi oleh kehadiran anaknya. jadi cemburu sama anak ya. Iya. Jadi Kayak pernah nggak sih lu nemuin orang kayak gitu? Orang tua kayak gitu? pernah. Jadi ada mamanya pengen masuk polwan. Nah,
karena nggak kesampean jadinya anaknya yang disuruh dibebankan. dibebankan semuanya ke anaknya harus ini harus itu harus ini, pokoknya biar cita-cita orang tuanya itu tercapai di anaknya gitu. Terus yang merasa tersaingi, ada orang tua yang merasa tersaingi oleh kehadiran anaknya. Ini sih gue kayak nggak ngerti gitu kenapa dia merasa tersaingi sama kehadiran anaknya gitu. Padahal Harusnya itu produk dia sendiri. iya gitu, kayak itu keluarga lo, anak lo gitu, kenapa lo ngerasa tersaingin? Mungkin kayaknya merasa ini sih paling bener gak sih? Ya udah. Terus Ada habis parenting narsistik itu gue ketemu sama yang namanya hyperparenting. di mana orang tua memberikan Kontrol berlebihan agar anak mencapai yang terbaik dalam segala hal. oh itu sama aja kayak ini man, gue pernah dengar ini apa namanya helikopter parenting, sama kayak gitu kenapa? juga. Jadi anaknya itu selalu diawasin sama orang tuanya, terus-terusan diawasin terus, Kayak pokoknya over. iya, sampai detail-detailnya kegiatan si anak orang tuanya tuh tahu. Jadi nanti kalau misalnya apa yang dilakuin si anak baik, ya udah orang tuanya pantau terus. Tapi kalau misalnya udah melenceng ke yang belok lah, pokoknya nggak yang baik gitu, orang tuanya langsung ini turun tangan buat nyelesain masalah si anak. Jadi gitu. tuh anaknya tuh nggak dilatih buat mandiri gitu ya. Iya betul. Kayak apa-apa tuh harus berasa orang tuanya tuh kayak berasa paling tahu soal kehidupan anaknya gitu. Iya kayak Terus gitu. bisa jadi anaknya sebenarnya nggak mau gitu dan merasa nggak- tertekan. Kan nggak mau semua, kayak gitu. iya nggak semua anak suka di ituin kan. Nah anaknya itu nanti gedenya tumbuhnya kayak ini loh, kalau misalnya punya masalah ya udah kan ada orang tua gue, biasanya juga yang nyelesain orang tua gue, jadi dia nggak berusaha buat nyelesain masalahnya sendiri. Oh gitu. Iya gitu. Oke deh, terus Atau ada lagi yang paling parah man. apa tuh? Kan yang tadi yang pertama anaknya nggak berusaha buat nyelesain masalah sendiri, atau anaknya nanti bisa mikir kalau dia selama ini nggak punya kemampuan apa-apa buat nyelesain masalah, jadi nggak punya apa-apa gitu, selama ini orang tua gue yang bantuin gue. Oh jadi semuanya di kayak yalah ada orang tua gue ini gitu. Iya gitu. Dan itu nanti kalau misalkan kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita bakal survive di kehidupan yang kayak gimana. Terus kalau misalkan orang tuanya nggak ada gitu, apa keluar negeri kemana, betul. dia nggak bisa bertahan sendiri. Iya, Itu kan kayak orang tua kan nggak selalu ada di dalam kehidupan anaknya. Ntar kalau orang tuanya udah tua, kalau orang tuanya masih muda, masih sehat lah, bisa lah, Kalau- apa-apa. Kalau udah enggak, tua, kalau bengek. misalkan saya sudah pembahasan kita sedikit tentang pola asuh, pembahasan singkat, nggak banyak banget karena kita juga bukan ahlinya, ini kayak cuma sekedar sharing doang gitu Iya, kan. kita juga dari Google, nggak tahu-tahu banget. Kayak banyak apa sih, nontonin video, terus juga cari dari beberapa website, artikel-artikel gitu-gitu. Dan akhir kata gue pengen kasih tahu soal quotes yang gue dapat dari temen gue, namanya Aulia. Al Said gini katanya, percaya deh anak-anak tuh kayak kertas putih, mereka tuh nggak tahu apa-apa, lingkungan dan pola asuh yang membentuk mereka. It's so pity bahwa anak-anak sekecil mereka punya pengalaman buruk sampai berpengaruh ke perilaku mereka. Jadi kalau misalkan dari kecilnya udah ikut jadi panjang ya. Nggak apa-apa. Dari kecilnya udah hidup di lingkungan yang nggak baik, ya jangan salahin anaknya kenapa anaknya sifatnya jadi nggak baik, ya karena dia hidup di lingkungan yang begitu. Iya gitu. Kayak orang jahat tuh nggak dari orang jahat tuh tumbuh dari kehidupan yang keras atau jahat juga gitu loh. Nggak mungkin orang yang jahat tumbuh dari kehidupan yang baik gitu. Iya. Ya. Oke, segitu aja. Semoga Bermanfaat. hope you enjoy and like it. Jangan lupa unsubscribe. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dadah. Sampai jumpa. See you on our next video. Assalamualaikum. Bye. Oh ya, assalamualaikum.